Bab 143 memasuki wilayah Bibrida Stardew Forest, Douluo Dalus Soul Land 2. Mereka keluar dari tenda pada saat bersamaan. Mata Huo Yuhao berkilau keemasan, dan dua cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya, memproyeksikan deteksi spiritualnya ke arah tertentu. Dia bisa mendeteksi lebih dari 600 meter dalam satu arah, dan inderanya sangat akurat. Xiao Xiao dan Wang Dong keluar dari tenda. Api unggun dinyalakan di antara kedua tenda, dan itu melindungi mereka dari dinginnya malam. Api bersinar di wajah mereka dan berkedip dengan kilau merah pucat. Huo Yuhao melaporkan temuannya dengan lembut, 8 orang, 6 pria, 2 wanita. Saya tidak dapat menemukan salah satu tingkat kultivasi laki-laki, dan saya pikir dia memiliki setidaknya 7 cincin. Ada seorang kaisar jiwa dan 4 raja jiwa antara 5 pria lainnya. Kedua wanita itu mungkin penatua jiwa, pada atau di sekitar level kita. Mereka berjalan ke arah kita sekarang. Wang Dong bertanya, bagaimana kalau kita bersembunyi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Mereka pasti tidak datang ke sini untuk kita, dan mereka akan segera datang. Tenda dan sisa-sisa api unggun tidak bisa dihapus dengan cepat, itu akan menimbulkan kecurigaan sebagai gantinya. Kita hanya harus bertindak wajar dan menunggu mereka datang kepada kita. Saya pikir mereka mungkin ada di sini untuk berburu binatang buas, sama seperti kita. Suara sudah bisa didengar saat mereka berdiskusi. Ada api unggun di sini. Siluet tinggi muncul di hadapan Huo Yuhao dan yang lainnya sebelum suara itu tiba. Itu adalah pria yang tinggi dan kurus, dan dia sangat kurus sehingga dia menyerupai tongkat bambu. Namun, dia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, tatapannya mendarat tepat pada Huo Yuhao dan yang lainnya di samping api unggun saat dia muncul. Huo Yuhao dan yang lainnya menatapnya seolah-olah mereka terkejut. Tidak ada keraguan bahwa pria jangkung dan kurus ini adalah seorang guru jiwa tipe agility. Dia memimpin dan mencari jalan di depan untuk pestanya, dan dia santai saat dia menyadari bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya adalah anak-anak. Mereka baru berusia lebih dari 10 tahun. Dia mengangkat satu tangan, dan seberkas cahaya kuning berkilau di tengah telapak tangannya. Sinar cahaya ini melonjak sekitar 5 meter ke langit sebelum berubah menjadi lingkaran cahaya kuning yang menembus keluar. Huo Yuhao dan yang lainnya melompat berdiri. Mereka bisa tahu dari gerakan pihak lain bahwa dia sangat disiplin, dan tampak jelas bahwa ini bukan tim yang normal. Siapa kamu? Huo Yuhao bertanya dengan hati-hati tetapi tidak melangkah maju. Pria kurus itu tersenyum tipis dan menjawab, kami baru saja lewat. Kami melihat api unggun Anda, jadi kami datang untuk melihatnya. Bagaimana dengan kamu? Siapa kalian? Ada senyum di wajahnya, tetapi diwarnai dengan kesombongannya. Huo Yuhao menjawab, kami di sini di hutan Great Stardew untuk memburu binatang buas dan mengumpulkan cincin jiwa. Oh, kamu sendirian di sini untuk berburu binatang buas. Pria kurus itu menatap mereka bertiga dengan curiga. Xiao Xiao mendengus dingin dan menjawab, apakah itu tidak diizinkan? Pria kurus itu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya karena geli. Ada ekspresi merendahkan dan ketidakpedulian di wajahnya. Meskipun malam itu gelap dan gelap, bagaimana bisa seluk-beluk ekspresinya lolos dari mata roh Huo Yuhao? Sosok demi sosok muncul di samping pria kurus pada saat ini. Formasi itu persis seperti yang dikatakan Huo Yuhao, ada 6 pria dan 2 wanita, termasuk pria kurus. Seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana situasinya, Beitang? Pria kurus itu menjawab dengan hormat, kakak, mereka adalah 3 kawan muda yang mengklaim bahwa mereka berada di Great Stardew Forest untuk mendapatkan cincin jiwa. Mereka tidak memiliki senior yang mengikuti mereka. Saya sudah memeriksa lingkungan sekitar, dan hanya mereka bertiga ada di sini. 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan mereka bahkan tidak terlihat berumur lebih dari 15 tahun. Oh, pria paruh baya itu berbalik ke arah Huo Yuhao dan yang lainnya,
sementara dia melakukan itu Huo Yuhao dan yang lainnya juga mengamati mereka. Jelas bahwa pria paruh baya ini adalah pemimpin kelompok, dan dia juga sage jiwa 7 cincin yang diidentifikasi oleh Huo Yuhao sebelumnya. Kekuatan jiwanya sangat gembira sehingga Huo Yuhao tidak bisa menilai kultivasinya dengan akurat. Selain pria paruh baya ini, laki-laki lainnya semuanya orang-orang berpenampilan normal dengan tubuh rata-rata, jenis penampilan yang tidak mudah dikenali di tengah kerumunan. Tentu saja, kultivasi mereka tidak normal sama sekali, kemampuan mereka cukup untuk mendukung sekte tingkat menengah. Kedua gadis di pesta itu menarik perhatian Huo Yuhao. Mereka berdua mengenakan jubah prajurit, dan salah satu dari mereka memiliki rambut hijau mengalir di belakangnya. Gadis ini sangat cantik, hampir setingkat Jiang Nanan. Dia tampak sangat lembut, dan matanya yang cantik bergeser seperti air yang mengalir, orang bisa merasakan kelembutan lemahnya bahkan dari jauh. Dia tampak seperti usianya sekitar 15 atau 16 tahun, ini adalah usia ketika gadis-gadis penuh dengan masa remaja. Jubah prajurit kuningnya sangat memukau bahkan dalam kegelapan malam. Itu sedikit lebih besar dari bingkainya dan menyelimuti sosoknya dengan baik, tapi itu tidak terlalu terlihat. Gadis lain di sampingnya memandang usia yang sama. Namun, dia sedikit lebih tinggi, dan ekspresinya sedingin es. Rambut hitam panjangnya disisir rapi dan diikat menjadi kuncir kuda, sementara jubah prajurit putihnya sedikit lebih pas dan kakinya yang panjang sangat memikat. Dia hampir setinggi Huo Yuhao, yang tingginya hanya 1 meter dan 70 sentimeter. Gadis ini tidak setampan yang lain, tapi auranya terasa lebih elegan dan bermartabat. Kedua gadis ini berdiri berdampingan, dan mereka berdua sama-sama brilian dan menarik dengan cara mereka sendiri. 3 teman kecilku, silakan datang ke sini sebentar. Pria paruh baya itu melambai pada Huo Yuhao dan yang lainnya. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong dan Xiao Xiao, tunggu di sini. Aku akan memeriksanya. Baiklah. Wang Dong mengangguk segera. Xiao Xiao ingin mengikuti, tetapi dia menahan ketika bahkan Wang Dong memutuskan untuk tetap tinggal. Huo Yuhao melangkah maju dengan cepat dan datang ke barisan orang. Dia tidak patuh atau super cilius saat dia berkata, apa yang kamu butuhkan? Pria paruh baya mengamati Huo Yuhao sejenak dan berkata, pria kecil, kalian di dalam Great Stardew Forest untuk memburu binatang buas. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya. Mata pria paruh baya itu menusuk, dan membawa jejak ketidakjelasan. Rasanya seolah dia terkunci pada Huo Yuhao, dan bisa melancarkan serangan kapan saja. Namun, Huo Yuhao tenang dan tidak terganggu sementara dia berdiri di depannya dan tidak waspada sama sekali. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, namaku Mo Fei Yun, dan ini adalah rekanku. Kami menuju ke Great Stardew Forest juga. Kami bepergian sepanjang malam, dan sepertinya kami hampir sampai, tetapi semua orang sedikit lelah. Kita dapat melihat bahwa Anda memiliki api unggun yang bagus dimulai di sini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membagikannya dengan kami dan membiarkan kami beristirahat untuk malam itu. Huo Yuhao setuju dengan sepenuh hati, baiklah. Dia mengerti bahwa berbicara terlalu banyak dapat mengacaukan segalanya. Kelompok orang ini benar-benar tampak seperti bepergian, dan sudah jelas bahwa mereka telah bergerak untuk waktu yang lama. Pria paruh baya yang mengaku sebagai Mo Fei Yun ini agak waspada terhadapnya, tetapi Huo Yuhao tidak bisa merasakan banyak permusuhan. Kekuatan spiritualnya lebih unggul daripada kebanyakan orang lain, dan penilaian emosi Huo Yuhao biasanya sangat akurat. Deteksi spiritualnya telah diaktifkan sepanjang waktu ini, tetapi sedang ditangani dengan kehalusan dan kecerdikan yang sangat besar, dan bahkan bijak jiwa yang kuat seperti Mo Fei Yun tidak akan menyadari itu aktif bahkan jika jiwa sage menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mensurvei lingkungan mereka. Orang-orang sebelum mereka tidak mengungkapkan niat untuk melakukan tindakan terhadap mereka. Kedua gadis itu memandang Huo Yuhao dari atas ke bawah. Gadis berjubah kuning itu tersenyum padanya,
sementara gadis berpakaian putih meliriknya dengan dingin. Ada perbedaan yang jelas dalam kepribadian mereka. Huo Yuhao memandu seluruh kelompok ke api unggun, dan dua orang dengan cepat mendirikan tenda, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka sendiri. Tenda yang paling dekat dengan api unggun adalah tenda hitam yang relatif kecil, yang tampaknya terbuat dari kulit sapi. Kedua orang ini dengan cepat mendirikan dua tenda yang cukup besar dengan tangan dan kaki lincah mereka sesudahnya. Mo Feiyun dan beberapa lainnya duduk di samping api unggun. Jelas bahwa mata mereka tertuju pada Wang Dong dan Xiao Xiao untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Huo Yuhao. Ini terutama terjadi pada Wang Dong, dia segera menarik perhatian semua orang ketika mereka tiba di api unggun. Rambut pendeknya biru pucat, matanya berwarna sama, dan ia memancarkan aura cahaya yang pekat. Wang Dong sangat tampan, dan dia tampak penuh energi muda. Dalam hal penampilan, gadis-gadis berjubah kuning dan berjubah putih kehilangan semua cahaya mereka di sampingnya. Gadis berjubah kuning itu agak terkejut, dan wajahnya yang cantik sedikit memerah ketika dia melirik Wang Dong. Wajah dingin gadis berjubah putih itu tampak sedikit terkejut juga, dan matanya berhenti sejenak pada Wang Dong sebelum dia berbalik perlahan. Huo Yuhao dan yang lainnya duduk di satu sisi api unggun. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, dan hanya diam-diam menghangatkan diri di sebelah api. Kembali ke kultivasi mereka bukanlah ide yang baik dengan orang asing di sekitar, terutama ketika mereka semua sangat kuat. Mo Feiyun sepertinya yang paling ramah. Dia tersenyum dan berkata, "Tiga teman kecilku, bagaimana aku bisa memanggilmu?" Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Nama saya Yuhao, dan ini adalah Xiao Dong dan Xiao Xiao." Dia tidak mengungkapkan nama lengkapnya atau Wang Dong, tetapi nama Xiao Xiao tidak bisa ditutup dengan nama panggilan, jadi dia hanya mengatakannya. Mo Feiyun berkata, "Kalian masih muda, dan kekuatan jiwamu cukup kuat. Namun, bertualang ke Great Stardew Forest sebenarnya bukan ide yang bagus. Apakah Anda pernah berada di dalam sebelumnya?" Huo Yuhao menjawab, "Kami telah berkeliaran di daerah luar. Terima kasih telah mengingatkan kami tidak akan menjelajah terlalu jauh di dalam Great Stardew Forest. Kami akan pergi begitu kami menemukan makhluk jiwa yang cocok untuk diri kami sendiri." Mo Feiyun terus bertanya, "Dari mana kalian? Apakah kalian dari sekte atau akademi?" Huo Yuhao menjawab, "Kami dari Star Luo Empire, dan kami adalah anggota dari Akademi Nasional Star Luo." Dia tidak akan bisa menamai akademi lain sebelum partisipasinya dalam turnamen duel jiwa Master Akademi Jiwa Mahir lanjutan. Namun, dia tahu lebih banyak nama sekarang. Dia sendiri berasal dari Star Luo Empire, jadi aksennya lebih alami, dan dengan demikian menggunakan Akademi Nasional Star Luo untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya adalah yang paling tepat. Dia juga menjadi akrab dengan standar Akademi Nasional Star Luo selama pertempuran melawan tim resmi mereka, yang dipimpin oleh Putri Jiu Jiu. Selanjutnya, bagian dari Great Stardew Forest terletak di dalam Star Luo Empire pula. Mo Feiyun dan yang lainnya bereaksi kaget ketika mereka mendengar Akademi Nasional Bintang Luo. Akademi itu relatif memiliki reputasi baik di benua itu, dan mereka adalah beberapa elit dalam Kekaisaran Bintang Luo. Mereka berakhir di 4 final selama baru-baru ini. Jadi kalian adalah anak-anak berbakat dari Akademi Nasional Star Luo. Tidak heran kalian berani menjelajah ke Great Stardew Forest untuk memburu binatang buas sendirian. Nada suara Mo Feiyun terdengar sedikit lebih hati-hati, dan suasana kesombongan sekitar yang lain sedikit surut. Jelas bahwa nama Akademi Nasional Bintang Luo sangat kredibel. Huo Yuhao bertanya, "Bagaimana dengan kalian, Paman Mo? Apakah kalian juga berburu binatang buas di dalam hutan Great Stardew?" Mo Feiyun mengangguk dan menjawab, "Beberapa dari kita telah mencapai kemacetan, dan kita hanya mencoba keberuntungan kita di dalam hutan bintang besar Do." Tenda-tenda lainnya telah dipasang dengan benar saat mereka berbicara.
Mo Feiyun makan sesuatu yang ringan dan mengobrol santai dengan Huo Yuhao dan yang lainnya sebelum dia pergi ke tendanya untuk beristirahat. Mo Feiyun memperkenalkan orang-orang dengannya saat mereka berbicara. Pria kurus bernama Beitang, gadis berjubah kuning bernama Wei Na, dan gadis berjubah putih bernama Mu Sue. Namun, Mo Feiyun tidak mengungkapkan banyak tentang latar belakang mereka. Dia membuat perjanjian dengan Huo Yuhao bahwa mereka akan melakukan perjalanan bersama ke Great Stardew Forest, dan dia bersedia merawat mereka untuk sementara waktu dengan imbalan api unggun mereka. Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa Mo Feiyun hanya mengembangkan ide-ide seperti itu setelah dia mengetahui bahwa mereka berasal dari Akademi Nasional Star Luo, dan mereka sedikit menurunkan pertahanan mereka juga. Mo Feiyun dan laki-laki lainnya memasuki dua tenda besar masing-masing, sementara Wei Na dan Mu Sue berjalan di dalam tenda kulit sapi di dekat api unggun. Dilihat dari alokasi dan posisi mereka, status kedua gadis ini tidak sederhana. Huo Yuhao dan yang lainnya kembali ke tenda mereka untuk malam itu, tapi Mo Feiyun diam-diam meninggalkan tendanya sendiri dan datang sebelum tenda Wei Na dan Mu Sue. Dia berbisik, "Bolehkah saya masuk, Nona?" "Masuk." Mu Sue adalah orang yang berbicara. Mo Feiyun membungkuk dan memasuki tenda perempuan. Namun, dia duduk bersila di pintu masuk tenda dan tidak melangkah lebih dalam lagi. "Bisakah Anda tahu dari mana ketiga anak ini berasal, Tuan Mo?" Mu Sue bertanya dengan polos. Wei Na duduk di sisinya, dan ada senyum tipis di wajahnya dari awal sampai akhir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dilihat dari posisi kasurnya dibandingkan dengan Mu Sue, statusnya juga mudah dibandingkan dengan Mu Sue. Tubuh Mo Feiyun mulai berkilau dengan lapisan cahaya putih yang menyelimuti seluruh tenda, menghalangi suara mereka. Ketiga anak ini masih muda, penampilan dan kualitas mereka tidak biasa, namun mereka tidak begitu mirip. Jelas bahwa mereka tidak berasal dari sekte yang sama. Mereka harus berada di antara Grandmaster Jiwa dan Penatua Jiwa menilai dari aura mereka. Sangat bisa dipercaya bahwa mereka berasal dari Akademi Nasional Star Luo pada usia mereka. Namun, saya pikir kita harus membawa mereka untuk tujuan keselamatan sehingga kita dapat menghindari kecelakaan atau keadaan yang tidak terduga. Jika tidak apa-apa dengan mereka, meminjamkan tangan kita tidak banyak masalah. Mu Sue memiringkan kepalanya sedikit ke bawah dan berkata, "Kalau begitu kamu yang memutuskan, Tuan Mo." "Tuan Mo, menurut Anda salah satu dari mereka yang mana yang paling layak mendapatkan perhatian?" Wei Na tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya sangat mempesona, dan terdengar seperti musik di telinga. Mo Feiyun menjawab, "Yang mulia, saya pikir pemuda yang dipanggil Yuhao layak mendapat perhatian terbesar. Saya telah memperhatikan dari ekspresi yang mereka berikan satu sama lain bahwa gadis Xiao Xiao mempercayai dan mengagumi Yuhao, sedangkan Xiao Dong yang tampan memiliki chemistry yang baik dengannya. Mereka berdua tidak saling bertukar pandang, dan mereka tampaknya saling memahami dengan satu binar mata mereka. Yuhao yang memimpin trio ini, jadi dia jelas tidak sederhana. Lebih jauh lagi, penilaian saya atas kemampuannya juga suram. Dia tampaknya belum mencapai jiwa penatua, menilai dari fluktuasi kekuatan jiwanya, jadi dua lainnya lebih baik. Namun, dia dipenuhi dengan energi kehidupan, pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang dewasa sekalipun." Mu Sue memiringkan kepalanya lagi dan berkata, "Kembalilah dan istirahatlah, Tuan Mo. Kita harus lebih memperhatikan mereka besok." "Ya, Tuan Putri, yang mulia. Saya akan pergi sekarang." Mo Feiyun mundur dari tenda, dan lapisan kabut putih segera ditarik dan menghilang. "Xiao Dong benar-benar tampan, kakak." Wei Na terkikik begitu Mo Feiyun meninggalkan tenda. Wajah cantik Mu Sue mengungkapkan senyum tipis. Apakah Anda jatuh cinta padanya?" Wei Na menempelkan bibir kemerahannya. "Tidak mungkin. Aku hanya membantumu." Mu Sue menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak suka anak laki-laki yang lebih muda dari saya." "Master Mo benar. Yuhao sangat canggih. Saya tidak tahu mengapa,
Tetapi saya terus merasakan gelombang merinding setiap kali saya berada di dekatnya, dan jiwa bela diri saya juga berfluktuasi secara mencolok. Rasanya ada sesuatu tentang auranya yang dapat menahan atau melawan jiwaku sepenuhnya. Weina bertanya, apakah dia memiliki jiwa bela diri tipe api? Musue menggelengkan kepalanya sekali lagi dan berkata, sepertinya tidak. Kita akan tahu begitu kita memasuki hutan bintang besar Do. Mereka bertiga pasti memiliki beberapa trik di lengan baju mereka karena mereka berani datang sendiri. Kita harus beristirahat lebih awal, kita harus mencari cincin jiwa kita di dalam Great Star Do Forest besok, jadi semoga keberuntungan kita akan baik. Jika kita tidak menemukan sesuatu yang cocok di sini, kita harus pergi ke sisi utara. Sisi utara jauh lebih berbahaya. Baiklah, ayo tidur sekarang. Bisakah aku memelukmu untuk tidur, Kakak Sue? Hentikan itu. Huo Yuhao dan Wang Dong sedang berdiskusi di tenda mereka sendiri juga, dan kekuatan spiritual Huo Yuhao menghalangi suara mereka. Yuhao, akankah ada masalah jika kita bepergian dengan mereka ke hutan? Wang Dong sedikit cemas. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Saya dapat mengatakan bahwa orang-orang ini berasal dari beberapa sekte. Kedua gadis itu kemungkinan adalah orang-orang yang ada di sini untuk mengumpulkan cincin jiwa, sementara yang lain adalah pelayan mereka. Kita bisa menghemat banyak upaya dengan mengikuti mereka di dalam hutan Great Star Do, dan kita mungkin bisa menjelajah lebih dalam juga. Bahkan jika mereka memusuhi kita, mereka harus menghadapi Penatua Suan terlebih dahulu. Wang Dong bingung. Apakah kamu tertarik pada gadis-gadis? Huo Yuhao memiliki wajah putus asa. Kita masih anak-anak. Tidak bisakah kamu berpura-pura menjadi orang dewasa? Ditambah lagi, akankah ada gadis yang tertarik padaku bersamamu? Itu bagus, kau tahu. Wang Dong berkata dengan sikap arogan. Huo Yuhao segera terdiam. Tidak ada yang terjadi malam itu. Huo Yuhao dan yang lainnya bangun pagi untuk mengemas tenda mereka pada hari berikutnya, dan Huo Yuhao mengolah mata setan ungu sambil menghadap matahari terbit. Mo Feiyun keluar dari tendanya saat mereka bertiga mulai sarapan. Kalian benar-benar bangun pagi-pagi. Mo Feiyun menyapa Huo Yuhao terlebih dahulu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, fajar baru saja pecah, Paman Mo. Kalian tidak tidur berlebihan. Mo Feiyun bertanya, siapa yang mengumpulkan cincin jiwa di antara kalian bertiga? Huo Yuhao tidak punya niat untuk menyembunyikan apapun dan menjawab, ini aku. Kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat 30, dan aku membutuhkan cincin jiwa yang tepat untuk menerobos dan menjadi penatua jiwa. Dua teman saya ada di sini untuk menemani saya. Mo Feiyun penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Menjadi penatua jiwa di usia yang begitu muda, mengesankan. Huo Yuhao tersenyum menanggapi, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Mo Feiyun dan yang lainnya bergerak dengan cepat, dan itu tidak lama sebelum mereka mengepak semuanya dan selesai sarapan. Weina dan Musue masih berpakaian seperti kemarin, dan 11 dari mereka melanjutkan perjalanan. Yang lain dalam kelompok mereka jarang mengatakan apapun, selain Mo Feiyun. Kedua gadis itu sesekali mengobrol di antara mereka sendiri, dan tidak terlalu memperhatikan Huo Yuhao dan teman-temannya. Mo Feiyun mengambil poin di seluruh perjalanan. 5 pria lainnya membentuk busur, sementara 2 gadis muda, Huo Yuhao dan teman-temannya berjalan di tengah. Huo Yuhao memiliki perasaan yang baik tentang Mo Feiyun dan kelompoknya. Mereka belum menanyakan tentang Huo Yuhao dan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa orang lain, atau topik sensitif lainnya yang serupa. Meskipun meminta mereka untuk mengikuti unsur-unsur kewaspadaan dan kewaspadaan, mereka tidak membuat Huo Yuhao atau teman-temannya berjalan di depan untuk mencari jalan. Jelas bahwa mereka tidak menyembunyikan niat jahat. Perusahaan tiba di perbatasan Great Star Do Forest ketika langit sudah benar-benar cerah. Mo Feiyun berhenti dan berbalik. Kami akan memasuki hutan segera. Hanya pengingat yang lembut, setiap orang harus tetap waspada dan waspada,
karena apapun bisa terjadi di Great Stardew Forest. Bahkan mungkin ada 10.000 tahun makhluk buas datang ke daerah luar hutan, dan makhluk buas memiliki segala macam kemampuan, sampai pada titik di mana kami mungkin tidak dapat menyelamatkan Anda tepat waktu. Jadi, setiap orang harus sangat berhati-hati. Saya akan terus mengambil poin nanti. Yu Hao, kalian bertiga akan mengikuti di belakang saya dan bersiap untuk memperkuat saya. Ini termasuk Wei Na dan Musue. Sisanya akan menyapu dan melindungi saya. Ya, kelima pria lainnya menjawab serempak. Huo Yuhao sangat memperhatikan pria pendek dan gemuk di samping Beitang yang mereka temui sebelumnya. Dia berdiri di tengah di belakang. Dia adalah individu yang paling kuat selain Mo Feiyun, karena dia adalah seorang kaisar jiwa. Namanya adalah Chou Xiangdong. Huo Yuhao dan teman-temannya tidak keberatan dengan pengaturan ini. The Soul Sage sedang membersihkan jalan, dan ini berarti tidak ada banyak tekanan pada mereka lagi. Mo Feiyun membuat pengaturan lebih merasa sebelum dia segera berbalik dan berjalan ke Great Stardew Forest. Orang bisa tahu dari gerakannya bahwa dia memiliki keyakinan mutlak pada rekan-rekannya. Huo Yuhao dan yang lainnya juga tidak menunda. Huo Yuhao berjalan di depan, sementara Wang Dong dan Xiao Xiao masing-masing mengambil satu sisi, dan mereka bertiga mengikuti di belakang Mo Feiyun dan memasuki hutan besar. Itu, seru Wang Dong kaget. Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Mo Feiyun mulai memancarkan kabut tebal, dan kabut ini menyelimuti seluruh tubuhnya di dalam sementara itu meresap dengan cepat ke titik di mana mereka tidak bisa melihatnya lagi. Jiwa bela diri Tuan Mo adalah awan. Dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk mengintai dan melindungi semua orang. Suara menawan Wei Na terdengar. Wang Dong meliriknya, dan dia balas tersenyum padanya. Senyumnya yang lembut sangat menawan, tetapi jelas bahwa senyumnya yang indah tidak mencapai sasaran. Wang Dong mengangguk padanya sebelum dia berbalik tanpa jejak ekspresi di wajahnya. Musue melihat sekilas ke arah Wei Na, dan geli mengalir dari matanya. Sementara ekspresi kesal melintas di mata lembut Wei Na. Kabut itu meresap, tetapi tidak menghalangi deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa merasakan dari jiwa bela diri Mo Feiyun bahwa dia memiliki 7 cincin jiwa, 2 kuning, 3 ungu dan 2 hitam. Meskipun itu bukan kombinasi optimal dari cincin jiwa, itu dianggap relatif tangguh. Awan. Ini adalah jiwa bela diri yang jarang terlihat, dan harus dianggap sebagai alat jiwa. Huo Yuhao hanya tidak yakin apakah dia adalah seorang master jiwa tipe serangan atau tipe kontrol. Kabut mendung di depan mereka berangsur-angsur meluas dan menembus sekeliling mereka seperti benang. Kabut mendung tidak terlihat seperti mengandung kekuatan sama sekali, tetapi meluas sangat jauh ke kejauhan saat melayang di udara, dan dengan cepat mencapai jangkauan efektif maksimum deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao samar-samar mengerti bahwa keterampilan jiwa ini memiliki fungsi yang mirip dengan keterampilan jiwa deteksi spiritualnya. Mo Feiyun akan memiliki penilaian tertentu tentang apapun yang menyentuh kabut berawan, sesuai dengan situasi. Meskipun itu tidak seakurat deteksi spiritualnya, kultivasi Mo Feiyun memungkinkannya untuk mencari dan menutupi area yang jauh lebih besar dari skillnya. Tidak mengherankan bahwa dia tidak terlalu memperhatikan pembentukan rekan-rekannya setelah memasuki hutan bintang besar Do sendirian, dan dia juga tidak benar-benar memberikan instruksi lebih lanjut. Huo Yuhao terkejut ketika dia menyadari bahwa cincin jiwa Mo Feiyun tidak menyala setelah dia melepaskan kabut berawan ke langit. Ini berarti bahwa kabut adalah kemampuan bawaan jiwanya, dan bukan keterampilan jiwanya. Ayo pergi. Kabut berangsur-angsur menghilang, dan suara Mo Feiyun bisa terdengar dari depan mereka. Tetapi kabut di sekitar tubuhnya masih ada, dan sosoknya masih kabur dan buram. Mereka memasuki Great Stardew Forest sekali lagi. Huo Yuhao dan teman-temannya dengan cepat merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka tidak perlu melakukan banyak hal sama sekali, dan yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti jejak. Mo Feiyun terus-menerus mengubah arah saat mereka bepergian,
dan dia jauh lebih cepat daripada mereka bertiga menjelajahi hutan sendirian. Mereka tidak mengalami penyergapan binatang buas. Bahkan belum 30 menit berlalu dan mereka lebih dari 10 kilometer ke hutan bintang besar Do. Mo Feiyun bahkan tidak terlihat seperti dia bermaksud memperlambat. Bentuk The Great Star Do Forest tidak teratur. Wilayah terluas lebih dari 200 km, dan luas permukaannya lebih dari 100.000 km persegi. Itu hidup sampai reputasinya sebagai Great Star Do Forest, dan itu lebih besar dari provinsi beberapa negara. Selain itu, bahkan Titlet Do Luo tidak akan berani berjalan menembus pusatnya. Petualangan abadi para master jiwa memungkinkan mereka untuk membagi hutan bintang besar Do menjadi wilayah yang terpisah sesuai dengan kekuatan binatang buas yang muncul di sekitarnya. 20 km terluar disebut daerah periferal, dan hanya 10 tahun, 100 tahun, dan ribuan tahun jiwa binatang berkeliaran di daerah ini. 10.000 tahun jiwa binatang kadang-kadang terlihat, tetapi mereka sangat langka. Wilayah berikutnya disebut wilayah Bibrida, dan menempati 40% dari jari-jari terbesar, yang merupakan 100 km berikutnya. Jumlah terbesar dari spesies binatang buas ditemukan di sini, dan mereka memiliki tingkat budidaya tertinggi. Ini adalah tempat peristirahatan binatang buas 100 tahun, 1000 tahun dan 10.000 tahun. 100 tahun jiwa binatang harus bergerak dalam kawanan jika mereka ingin tetap hidup di daerah ini. 40 km terdalam, yang berdiameter sekitar 80 km, dikenal sebagai wilayah inti hutan bintang besar Do. Wilayah ini sangat luas, dan jumlah Beast Soul yang tinggal di sini jauh lebih sedikit daripada di dalam Hybrid Region karena hanya Beast Soul yang sangat kuat yang pernah menghuni area ini. 100 tahun jiwa hampir tidak pernah terlihat di wilayah ini, dan bahkan ribuan tahun jiwa sedikit dan jarang. 10.000 tahun jiwa adalah penghuni utama zona itu, diikuti oleh 100.000 tahun jiwa yang menakutkan. Menurut penelitian Master Jiwa, binatang buas yang bisa memiliki wilayah mereka sendiri di dalam area ini harus berusia setidaknya 30.000 tahun. Wilayah selebar 10 km di tengah-tengah zona 80 km ini dikenal sebagai Slaughtering Grounds, dan itu juga disebut Forbidden Grounds. Peta yang tidak diketahui dari Great Star Do Forest selalu mewarnai wilayah ini dengan warna merah darah. Legenda mengatakan bahwa binatang buas yang menakutkan tinggal di sana, dan keberadaan mereka bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas di daerah inti dari ekstrim North. Itu adalah daerah yang bahkan harus diwaspadai oleh makhluk Do Luo Transcendent yang sangat berhati-hati. Huo Yuhao bisa tahu dari kecepatan perjalanan Mo Feiyun bahwa targetnya bukan 20 km terluar dari wilayah periferal Great Star Do Forest. Dia adalah sage jiwa, dan sangat bisa memasuki wilayah luar wilayah inti jika dia tidak membawa begitu banyak orang bersamanya. Itu tidak terlalu sulit baginya untuk memastikan keselamatan semua orang di dalam wilayah Bibrida, sementara spesies, kualitas dan jumlah binatang buas yang hidup di dalam wilayah Bibrida jauh lebih unggul daripada wilayah periferal. Huo Yuhao dan teman-temannya bahkan tidak berani memasuki wilayah periferal, apalagi wilayah Bibrida. Tidak peduli seberapa berbakat mereka tetaplah penatua jiwa. Setelah semua, mereka mungkin bisa menahan diri dalam satu pertempuran, tetapi ada banyak binatang jiwa di dalam hutan bintang besar Do. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mundur jika seseorang terluka parah. Ini adalah salah satu alasan paling penting mengapa Huo Yuhao menolak untuk pergi terlalu jauh ke dalam diri mereka sendiri. Tanpa Mo Feiyun dan kelompoknya, dia mungkin akan melanjutkan dengan Wang Dong dan Xiao Xiao sekitar 5-10 km, tetapi dia tidak akan pernah mengambil risiko memasuki wilayah Bibrida. Perusahaan terus maju dan berjalan 5 km lagi sebelum Mo Feiyun mulai melambat, dan dia tinggal sedikit lebih dekat dengan Huo Yuhao dan yang lainnya di belakangnya. Wilayah luar wilayah Bibrida Great Star Do Forest tepat di depan kita. Jadi semua orang harus lebih berhati-hati. Kita harus menghindari membuat marah beberapa jiwa-jiwa sensitif,
jadi saya akan mengurangi area yang tertutup awan saya. Ini akan mengurangi intimidasi mereka juga, tetapi semua orang harus siap untuk berperang. Huo Yuhao sekali lagi tercengang oleh disiplin perusahaan Mo Feiyun. Formasi mereka dengan cepat menjadi lebih kompak setelah pengingat Mo Feiyun, tapi setidaknya ada 3 meter di antara mereka masing-masing sehingga mereka tidak akan menghalangi gerakan masing-masing. Wei Na dan Mu Sue telah mengamati Huo Yuhao dan teman-temannya di sepanjang jalan, terutama ketika mereka bergegas di hutan dan ketika mereka bertemu dengan ancaman dari binatang buas. Huo Yuhao mempertahankan langkah mantap di belakang Mo Feiyun, dan dia tidak menunjukkan jejak kelelahan. Tubuhnya gesit, dan gerakannya jernih dan tegas. Huo Yuhao adalah garda depan, sementara Xiao Xiao dan Wang Dong diposisikan sedikit di belakangnya, dan mereka bertiga berbaris seperti tanduk. Mereka bisa tahu dari Wang Dong dan Xiao Xiao sesekali melirik Huo Yuhao bahwa Huo Yuhao sebenarnya adalah pemimpin mereka. Pengingat Mo Feiyun dengan cepat menjadi kenyataan. Perusahaan berjalan maju seperti biasa, dan tidak banyak waktu berlalu sebelum Mo Feiyun tiba-tiba mundur secepat yang dia bisa. Serangkaian suara kicau bisa didengar, dan rantai bayangan muncul di depan mereka. Bayangan ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan melonjak melalui pepohonan. Mereka tampak sangat terorganisir ketika mereka tergantung di puncak pohon, dan mengelilingi 11 dari mereka dalam waktu singkat. Hati-hati, semuanya. Mereka adalah Scarlet Fire Monkeys. Mereka sangat teritorial. Mo Feiyun berkomentar kepada semua orang saat dia bergeser ke belakang dan berdiri di depan Huo Yuhao dan yang lainnya. Monyet Scarlet Fire. Huo Yuhao mengamati binatang buas di pohon-pohon di sekitar mereka sementara ingatan muncul di benaknya. Itu adalah binatang buas tipe api yang suka hidup berkelompok, sangat jengkel dan pemarah, bermusuhan, dan menyimpan dendam. Mereka adalah makhluk jiwa tipe agility yang mahir dengan serangan jarak jauh, dan mereka sangat menantang untuk ditangani. Monyet Scarlet Fire semuanya tampak serupa, kecuali ada perbedaan ukuran. Yang terbesar tingginya sekitar 2 meter, lebih tinggi dari kebanyakan manusia dewasa, sedangkan yang terkecil tingginya tidak lebih dari 2 kaki. Bulu merah berapi mereka mencolok di dalam hutan, dan 2 taring panjang yang menonjol dari bibir mereka menunjukkan sifat karnivora mereka. Ada sekitar 30 hingga 40 monyet dalam kelompok ini, dan setiap satu dari mereka mulai berkicau tanpa henti begitu mereka mengepung semua orang, seolah-olah mereka ingin mengintimidasi perusahaan. Monyet Scarlet Fire yang paling besar dan paling megah di atas mahkota pohon di kejauhan memalu dadanya, dan setitik api berkelap-kelip dari bulu merahnya yang berapi-api. Itu melompat ke udara seperti sambaran petir, dan meluncurkan bola api besar yang setidaknya berdiameter 1 meter pada saat yang sama. Binatang buas tidak seperti manusia, dan satu-satunya pembeda yang bisa mereka katakan adalah antara hal-hal yang bisa mereka makan dan hal-hal yang tidak bisa mereka makan. Monyet Scarlet Fire ini belum 10.000 tahun jiwa, karena bulunya tidak sepenuhnya merah keemasan, tetapi memiliki setidaknya 5.000 tahun budidaya. Kekuatan mereka sebagai kawanan memungkinkan mereka untuk menghuni wilayah luar wilayah Bibrida. Monyet Scarlet Fire lainnya melompat dari pohon mereka ketika Raja Monyet mereka melancarkan serangan. Didampingi oleh kecepatan mereka yang sangat besar, bola demi bola api turun dari langit seperti hujan meteor ketika mereka menembaki seluruh kompi. Mo Feiyun mendengus dingin, dan energi kabut tebal berkembang keluar. Rudal yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari udara melesat ke segala arah di saat berikutnya, dan segera mengusir hampir semua bola api yang turun dari langit. Bola kabut di depannya kemudian terwujud menjadi bentuk tangan, dan dia meraih bola api besar Scarlet Fire Monkey King. Bola api yang sangat besar terbakar hebat dan dengan cepat memakan energi kabut. Namun, tangan raksasa yang terbentuk oleh energi kabut dengan cepat menutup, dan bola api hancur berkeping-keping. Percikan terbang ke segala arah saat mereka menghilang di udara. Tidak ada yang tahu jika Mo Feiyun melakukannya dengan sengaja,
tetapi ketika dia mengusir sebagian besar serangan Scarlet Fire Monkeys, satu bola api menerobos pertahanannya, dan bola api ini langsung menuju Huo Yuhao dan teman-temannya. Sepasang sayap biru yang merentang di udara. Rona biru semurni langit, dan warnanya segera menjadi pusat perhatian. Pola cahaya keemasan berkilauan, dan sosok langsing ini berkedip-kedip sementara bilah cahaya berkilauan dari sayap. Bola api yang turun dipotong menjadi dua, dan terbang ke kejauhan.